Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Seperti biasa, gimana kabar teman-teman? Semua tetap diberi kesehatan, kesejahteraan, dan rezeki yang berlimpah ya. Oke, untuk konten kali ini saya mau coba bahas ya salah satu judul yang kemarin cukup hype di bulan 5 ya, yaitu Vagabond yang cetak ulang ya. Ini kemarin saking hype-nya cepat habis. Ini saja saya beli yang cetakan kedua ya. Jadi setelah kemarin cetak pertamanya habis, saya terlambat, terus saya nunggu aja, akhirnya Gramedia cetak ulang lagi baru saya beli ya. Jadi saya ini nggak dapat bonus PO seperti kantungan kunci atau pembatas bukunya. Jadi mungkin saya cuma karena pengen komik aja ya. Oke, yang mau saya bahas di sini bukan, istilahnya ini bukan review ya. Jadi saya nggak bahas artnya, nggak bahas ceritanya ya, lebih mendalam karena saya cuma bandingkan aja ya. Jadi teman-teman kalau pengen lihat review lengkapnya, bisa teman-teman mungkin cek channel teman-teman lain yang sudah bahas isi dari komik ini ya. Oke, tanpa berlama lagi, mari coba kita bandingkan ya yang cetakan lama sama yang cetakan baru ya. Pertama mungkin dari cetakan lama dulu ya. Yang cetakan lama dia seperti ini. Ukurannya lebih cukup besar ya kalau di zaman dulu ya. Jadi komik ini terbitnya di tahun 2007 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah pas saya zaman kuliah saya beli ini dulu ya. Tahun 2007 nggak ya? Enggak, 2005 ya. Jadi udah cukup tua ya. Dan ini juga dulu salah satu judul pertama yang dirilis sama Level ya. Jadi sekitar tahun itu dulu LC itu membentuk anak grup baru untuk menerbitnya, yang dimana judulnya itu bahas komik dewasa ya, yang lebih berat ceritanya, lebih berat juga gambarnya ya. Jadi mereka merilis itu, dan ini salah satu judul yang diterbitkan waktu itu, yang seangkatan sama ini kalau nggak salah 20th Century Boys yang dari Naoki Urasawa, dan yang X ya, komik X yang karangan klaim ya, seangkatan itu ya. Jadi udah cukup lama terbitnya komik ini ya, tahun 2005 ya. Saya masih sekitar semester berapa itu kuliah gitu. Kebetulan saya juga punya, walaupun nggak lengkap ya, saya ini. Dan dulu di tahun itu harganya masih di harga 15.000. Mungkin kalau sekarang nggak terlalu mahal, cuman kalau dulu ini udah termasuk komik yang paling mahal ya. Jadi ini dulu juga termasuk komik paling mahal di tahun itu ya, karena di tahun itu komik lain masih seharga 12.000, 15.000 ya. Ini udah cukup mahal di waktu itu. Kalau sekarang sih mungkin komik paling mahal mungkin sekarang 20th Century Boys ya. Karena kalau kemarin saya bilang Dragon Ball udah nggak lagi, karena 20 kayaknya sekarang komik yang lebih mahal sekarang, komik yang sekarang ya. Oke, untuk komiknya dulu seperti ini, yang lama teman bisa lihat. Dan di waktu itu juga halaman warna masih banyak ditemukan di komik-komik Level ya, dan cukup banyak gak halaman warnanya. Ini ada 1, 2, 3, 4 lembar dari 8 halaman, jadi cukup banyak. Kertasnya seperti ini, masih kertas korannya, cuman kertas korannya masih yang cukup tebal. Ini dia, enggak kertas koran yang kayak zaman sekarang lah, atau 3 tahun belakang ini yang udah tipis ya, dan mulai ditinggalkan ya. Kalau zaman dulu ini udah cukup bagus ini kertas korannya. Dan ini covernya laminasinya Dove ya. Ini udah saya sampul, makanya gue sih kalau aslinya ini Dove. Jadi kalau Dove ini ya itu gampang kotor ya. Jadi punya saya ini udah kotor di dalam, karena kemarin saya telat nyampulnya ya. Jadi udah terlanjur kotor di dalamnya. Seperti ini.
dan yang volume 2 seperti ini. Ini juga masih ada warnanya kalau nggak salah. Oh, tidak ada sih. Nah, halaman di volume 1 aja ada ya. Atau nanti yang bandap volume 2 nya ada nggak ya? Mudah-mudahan ada. Jadi membuat semakin worth it untuk dibeli yang versi bandapnya ini ya. Nah, halaman 2 ini mana langsung cerita nggak ada. Volume 2 ini malah langsung nggak ada, ini namanya nggak ada pembukaan dulu, langsung cerita dia. Karena memang kom ini kalau nggak salah dia nggak ada chapternya ya, maksudnya nggak ada daftar chapternya, dia langsung masuk aja. Seperti ini ya, chapternya langsung di halaman, nggak ada daftarnya kalau nggak salah. Ya, dia langsung. Oke, coba kita lihat yang versi bandapnya ya. Ini dia, ini belum saya buka. Saya buka dulu ya. Terus cerita tentang ini juga, kom ini sampai sekarang belum tamat ya. Ini terakhir di luar Jepang di volume 37 ya. Dan di versi Inggrisnya volume 36 ya. Nggak tahu entah kenapa. Udah mulai tahun 2015 dihiatus sampai sekarang. Belum ada niat Takehiko Inoue untuk melanjutkan cerita dari komik ini. Padahal sebenarnya udah nanggung ceritanya karena udah masuk ke terakhir lah. Udah ketemu si Musashi, udah ketemu sama si siapa namanya, si saingannya itu Jiro ya. Udah ketemu sama itu kok dia, Jiro Sanada. Ini dia, baru saya buka. Kalau ukuran dia ukuran komik bind-up yang besar ya, seperti Dragon Ball, Dinosaur Boys, Monster, atau Neo Geo apa Evangelion. Agak ribet bacanya. Jadi kalau dimain komik lain, dia komik yang dulu dia udah cukup jauh bedanya. Seperti ini. Dari tebelnya cukup tebel juga karena dia pakai kertas korannya dia. Dia cover depannya spine seperti ini. Spine itu nyambung, dia seperti versi Fishbig ini ya, jadi dia nyambung ininya, spine nya belakangnya seperti ini. Untuk harganya dia di harga normal 138.000 tanpa bonus apa ya. Ini dia pakai glossy ya. Oh, ada bonusnya juga ini. Masih dapat sih batas bukunya ya. Kalau dari desain sih cukup keren ya, karena ini dia depan ini dia udah ini namanya tulisan vagabond-nya udah di kombinasi gold ya, emas ya, jadi cukup istimewa, cukup mewah ya. Dan dia nggak pakai sampul jaket, dia langsung cover gini aja. Coba kita buka dalamannya. Kalau warnanya sama seperti tadi ada. Kita lihat di jumlahnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 lembar ya. Berapa lama nih tadi itu? Sama nggak ya? Sama sih. Nah, sama. Tidak tahu kalau di tengah. Oke, ternyata sama aja kayak versi lama. Halaman warnanya cuman di volume 1 aja yang ada. Kata nanti di volume 3 ada apa enggak ya. Dan ini batasnya, ini udah masuk volume 2 yang ini. Cukup sayang sih, coba ditambahin warna-warnanya ya biar agak sedikit pembeda. Jadi sebenarnya ya ini sama aja seperti ini, digabung jadi satu. Kalau warnanya pun sama aja kok, nggak ada tambahan.
Jadi yang membedakan cuman ini lebih besar, jadi lebih enak dibaca, dan kayaknya translate-nya pun masih sama. SFX-nya ya sama aja, bahasa Jepang asli. Terus terjemahannya juga kayaknya sama aja. Ada terjemahannya ini, apa ada bedanya? Sama aja sih. Ini ya, ini yang baru. Jadi nggak ada bedanya ya. Yang bedakan cuma ukuran aja ya. Sama kertasnya, ini pakai kertas book paper jadi lebih tebal. Book papernya pun agak lumayan kok, nggak alay itu. Tebal ya. Itu dia. Atau mungkin karena cetakan kedua ya, karena kemarin cetakan pertama kata banyak yang bilang agak lebar dia yang ininya, kertasnya. Ini nggak tahu, ini lebih tebal kayaknya. Gambar sih yang bagus sih kalau si Takiko ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Kesimpulannya, apakah ini komik layak dibeli? Menurut saya ya layak, apalagi kalau teman-teman belum punya ya. Ini karena ini salah satu karya yang menurut saya gambarnya bagus dan ceritanya pun bagus, walaupun dia masih hiatus, cuman dari cerita, dari gambarnya salah satu komik yang paling bagus ya, yang menurut saya ya. Jadi menurut saya sih masih layak dikoleksi ya. Apa yang punya ini lama-lama apakah perlu beli yang ini? Tergantung sih. Kalau saya sih, karena saya termasuk lebih senang komik sekarang sampai kertas koran, jadi saya beli ya. Kalau soal ukurannya sebenarnya nggak jauh beda ya. Ini sih sebenarnya masih layak dibaca sih yang ini. Cuman saya karena pengen ukuran kertasnya lebih bagus, makanya saya beli. Jadi saya nanti tetap koleksi ini, walaupun saya udah punya ini pun saya tetap koleksi ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk video kali ini. Saya minta maaf kalau tadi ada saya dalam penyampaiannya. Oke, semua kita tetap diberi kesehatan ya. Terima kasih.